admin lah. Mana mau mulai kapan nih kita pegang IG? Kalau kita bicara apakah ini etis atau tidak, tentu kita melihat regulasi penahanan terhadap yang bersangkutan, saudara NM, diakibatkan oleh apa? Selama memang dalam keadaan tidak ada indikasi IG-nya atau YouTube-nya untuk regulasi yang melakukan tindak pidana atau perbuatan hukum, saya rasa IG-nya itu tidak perlu untuk dibekukan. Meski sang pemilik tengah meringkuk lesu di balik kurungan penjara, akun media sosial Nikita Mirzani masih saja menuai sorotan tajam. Bagaimana tidak, hingga detik ini akun media sosial tersebut masih saja aktif berkegiatan. Sebenarnya, pihak kuasa hukum Nikita Mirzani yakni Fahmi Bahmid telah memberikan penjelasan bahwa akun tersebut memang masih aktif beroperasi, namun bukan Nikita yang mengelola, melainkan salah satu karyawannya yang bertugas sebagai admin. Namun apa daya, penjelasan itu rasanya belum cukup untuk menjawab tanda tanya masyarakat. Namun, yang mengejutkan, belum lama ini salah satu seteru Nikita Mirzani, yakni Tengku Zanzabela, tiba-tiba saja membagikan sebuah potret tangkapan layar yang diduga berisi pengakuan dari Nikita jika dirinya masih aktif menggunakan sosial media di dalam penjara. Sungguh mencolok memang aktivitas akun media sosial Nikita Mirzani di tengah kemelut hukum dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang kini menjebloskan dirinya ke penjara. Pasalnya, akun tersebut nampak semakin vokal untuk menyuarakan dugaan kecurangan sederet pengusaha skincare nakal di Indonesia, hingga serangan demi serangan kepada seteru-seterunya. Bukan melulu pada sang pelapor yakni Reza Gladys, serangan itu pun ditujukan pula kepada pengusaha skincare lainnya yaitu Sheila Sokia. Lantas, bila memang apa yang disebarkan oleh Tengku Zanzabela terbukti kebenarannya dan Nikita Mirzani memang masih leluasa bermedia sosial di dalam penjara, haruskah akun tersebut disita oleh penyidik? Kalau kita bicara apakah ini etis atau tidak, tentu kita melihat regulasi penahanan terhadap yang bersangkutan, saudara NM, diakibatkan oleh apa? Oke, ya, katakan bahwasannya diindikasi dugaan adanya tindakan pemerasan. Kan begitu. Nah, pertanyaannya, apakah dasar pemerasannya itu menggunakan akun media yang mana? Misalnya, kalau menggunakan akun media IG atau misalnya menggunakan Facebook, tentu saat pemeriksaan oleh penyidik, ini pastinya akan dikuasai oleh penyidik untuk tidak dapat dipergunakan. Karena dasar daripada penahanannya dimulai dari situ. Nah, tapi kalau tidak memang dari menggunakan akun media tersebut atau IG atau Facebook, sehingga diduga tindak pidana yang dilakukan adalah karena menggunakan mungkin media yang lain. Terus kemudian apakah kemudian WA atau IG-nya ini harus juga tidak etis untuk digunakan? Saya rasa nggak begitu ya. Jadi
selama memang dalam keadaan tidak ada indikasi IG-nya atau YouTube-nya untuk regulasi melakukan tindak pidana atau perbuatan hukum, saya rasa IG-nya itu tidak perlu untuk dibukukan. Admin lah, mana mulai kapan nih kita pegang IG? Banyak yang nanya juga. Enggak, itu ada sebagai- adminnya. harusnya kan jadi barang bukti, tapi Bukan itu. Yang jadi barang bukti itu percakapan di WA. Tidak ada sesuatu yang perlu dipersoalkan. Ini adalah bagian dari perjuangan dia untuk mengungkapkan sebuah kebenaran. Ya, bagi saya perjuangan ini belum berakhir dan saya yakin kebenaran tidak bisa dikalahkan. Kalau untuk mencari bukti lain, tentu ada kewenangan daripada penyidik. Penyidik ini kan orang yang sudah profesional di dalam melakukan investigasi terhadap penyelidikan untuk membuat terang persoalan ini. Sekarang kita dapat nyatakan akibat daripada tindakan yang diduga melakukan perbuatan hukum sehingga yang bersangkutan sekarang sudah ditahan, tentu menurut daripada penyidik sudah ada bukti permulaan yang cukup. Tapi apakah IG ini adalah salah satu bukti permulaan yang cukup? Jika itu memang adalah salah satu pendukung dari kegiatan perbuatan pidana tersebut, maka itu harusnya tidak dapat digunakan. Kepastian nasib masa depan Nikita Mirzani memang masih menjadi tanda tanya besar yang menggelitik di relung hati orang-orang terdekat hingga seteru-seteru abadinya. Mengingat belum ada keputusan jelas dari pihak penyidik maupun kejaksaan terkait waktu ditetapkannya kasus Nikita menjadi P21. Belum lagi jika membahas soal ancaman penjara yang kini membayang-bayangi, di mana Nikita berpotensi dikenakan hukuman penjara paling lama 20 tahun lamanya. Akan tetapi, sorotan lain pun ikut tertuju pada kembali beredarnya sebuah rekaman suara yang disebut-sebut berisi perdebatan panas antara Nikita Mirzani dan suami dari Sheila Saukia. Yang mana rekaman tersebut berisi pembelaan diri Nikita yang merasa tidak sedikit pun melakukan upaya pemerasan. Niki, sampaikan sama tim kakak, sama dokter Oki, kalau terjadi apa-apa dengan istriku, urusan kalian di dunia ini gak selesai sama saya ya. Salah gue di mana? Dengan WhatsApp gue yang begitu halus, begitu sabar, nenangin padahal bini lu yang salah, pun gue sebetulnya nggak peduli. Mau dia berangkatin waria 100 orang pun gue nggak peduli. Yang gue pertanyakan, kenapa lu berbohong? Itu kan intinya. Udah gini aja kan Niki, supaya Nggak bener nggak? Kan dari awal Bang Fitra diajak juga untuk ngomong. Kakak, saya mau tanya sama kakak mau meluruskan masalah ini nggak kira-kira? Lah kenapa ngomong ke orang-orang gue meres? Nggak mau meluruskan masalah Bukan, nggak bisa. Ini pemerasan ini harus dikelirkan. Gue nggak pernah meres, nggak mau gue. Kalaupun orang mau pakai jasa gue, ya untuk misalkan gini, Kak jangan di-review dong. Ya udah, apa imbalannya? Ya udah lurusin bayar gue. Itu fair. Itu fair dengan apa yang sudah mereka lakukan penipuan-penipuan di luar sana. Itu fair. Itu tidak ada yang dibilang namanya pemerasan. Tapi pertanyaan gue di kasus ini, gue meresnya di mana? Kan gue juga ngomong. Karena itu saya mau jelaskan. Kan gue juga ngomong nih sama lu nih Bang Fitra ya. Gue bilang, Bang, kalau kayak gini gue minta dibayar as a profesional. Bener nggak? Ada WhatsApp-nya? Ada nggak gue bilang gini, lu harus bayar gue ya, gue nggak terima ya, gue digini-gini. Kagak gue bilang begitu. Oke. Memang bukan kakak yang bilang. Memang itu bukan kakak, kita tahu. Tetapi itu kan orang-orang samping kakak juga ada ngomong ke kita. Samping-samping orang yang ada di sekeliling gue itu pasti bilangnya gini, Nik lu tuh bodoh banget, lu ngebelain orang yang udah ngebohongin lu jelas-jelas begitu. Lu harusnya minta bayar lu secara profesional. Tapi gue tidak ada, lu pengen. Udahlah, buat gue yang udah, gue nggak mau kenal lagi. Oh berarti gue cukup tahu aja. Memeras ini ada dua, memeras halus atau memeras kasar. Memeras kasar dengan kekerasan, memeras halus tuh dengan pakai ilmu kejiwaan gitu, bisa gendam segala macam kan. Nah yang kelihatan sekarang ini ajudannya Nikita Mirzani ini memeras secara halus. Tapi tetap disebut pemerasan. Nah, karena disebut pemerasan tentunya pasalnya juga pasal pemerasan kan. Nah,
dengan ancaman yang di atas 5 tahun. Karena kemudian pihak Polda penyidik kemudian mengelola ini persoalan perkara, dia mendata, kemudian memeriksa saksi-saksi, bukti-bukti, akhirnya tambahlah bahwasanya memang terjadi pemerasan. Pemerasan apa? Pemerasan secara halus namanya. Saking halusnya seolah-olah nggak tambah pemerasan, tapi tetap pemerasan karena ada penekanan psikologis di situ kan. Nah, jadi kemudian karena kasusnya pemerasan diancam hukuman 5 tahun, ketika diproses dan jadi tersangka, datanglah suatu posisi harus ditahan. Dulu kawan, sekarang lawan. Miris memang apa yang terjadi antara Nikita Mirzani dan Sheila Saukia. Mereka yang sebelumnya sempat menunjukkan keakraban, kini justru berseberangan dalam polemik berkepanjangan. Bermula dari selisih paham atas kasus Isa Zega, kini justru berbuah laporan pidana. Pasalnya, pada tanggal 20 Maret 2025 kemarin, Nikita Mirzani telah resmi dilaporkan oleh Sheila atas dugaan pencemaran nama baik. Lantas, seperti apa nasib Nikita ke depannya? Mengingat ia harus menghadapi laporan baru, padahal sudah berada di penjara. Serta bagaimanakah pula hasil pemeriksaan perdana laporan Sheila Saukia? Undangan klarifikasi di mana SS, Ibu Sheila itu diminta keterangan selaku saksi pelapor di cyber, ya, dalam perkara dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Nikita Mirzani, di mana pada tanggal 18 Januari dia waktu di live TikTok selama 8 menit yang ditonton oleh 115.000 dalam live TikToknya. Selama berlangsungnya live TikTok itu dia ngata-ngatain Sheila Saukia ular, hantu, jangan beli produknya karena produknya berbahaya, yang bisa menimbulkan kanker kulit. Yang dirasakan adalah setelah Nikita Mirzani menjelek-jelekan produk itu memang penjualan menurun. Jadi kerugiannya selain nama baiknya ya jelek karena SS dikatain sebagai hantu, sebagai binatang, padahal dia kan seorang manusia. Lalu penjualan menurun karena dijelekin, dikatakan bahwa kalau memakai produk itu akan menimbulkan kanker. Skincare oplosannya si Rahma Uler, tapi dia nggak ngaku. Padahal ini baru sebulan kemarin gue beli. Nih. Apalagi yang mau kalian beli dari Rahma Uler. Dia aja sekolahnya nggak jelas sekolah apa. Dia nggak paham soal skincare. Dia tuh jual skincare karena dia tahu keuntungannya banyak. Kalau soal dia ditahan sekarang itu kan dalam perkara pemerasan ya, yang dilaporkan oleh dokter Gladys ya. Yeah. Nah, itu kan lain pasalnya. Artinya kalau dia melakukan sesuatu perbuatan kepada berbagai orang, bukan berarti perkaranya hanya satu. Setiap orang kalau merasa dirugikan kan boleh melapor. Siapa tahu misalnya setelah Gladys punya perkara berjalan, SS punya perkara berjalan, siapa tahu ada laporan lain. Artinya dalam tenggang waktu yang bersamaan dia bisa dikenakan beberapa perbuatan pidana dan bisa saja pasalnya berbeda, pelapornya berbeda, kerugiannya berbeda. Untuk setiap perkara memang dalam hukum bisa digabungkan ya, yang namanya perbuatan berlanjut dalam waktu tertentu melakukan beberapa tindak pidana. Tetapi kan untuk perkara yang sekarang dia ditahan kan perkara pemerasan, pelapornya dokter itu, siapa itu, Reza itu, dan sekarang dia ditahan. Untuk perkara SS kan memang laporannya tentang pelanggaran IT. Kalau ada subjek hukum yang tiba-tiba paralel menjalani dua proses pidana secara bersamaan, misalnya si X satu disangkakan pencurian, yang satu disangkakan penganiayaan. Nah, nanti mana yang lebih dahulu putusan sidangnya berkekuatan hukum tetap, itu yang akan dieksekusi
jalannya hukumannya. Nah, ketika yang satunya paralel itu belum selesai disidangkan atau belum berkekuatan hukum tetap, dia tetap akan menjalani sidang. Ada yang pernah menjalani sampai 3 proses hukum, upaya proses pidana. Di satu tempat dia jadi tersangka utama 1-2, yang ketiga dia jadi turut serta. Nah, di situ dilihat proses hukumnya, yang berkekuatan hukum tetap mana, itu yang akan dijalani duluan. Nah, setelah selesai, barulah dia akan menjalani putusan yang berikutnya. Selain berseteru dengan Nikita Mirzani, diketahui Sheila Sokya juga tengah berpolemik dengan dokter detektif. Seorang dokter dan konten kreator produk kecantikan yang belum lama ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polrestabes Medan atas dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Dr. Andreas Henry Situngkir. Menariknya, Doktif nampak tidak sedikit pun ambil pusing dengan laporan itu. Pasalnya, surat penetapan tersangka saja belum sampai ke tangannya. Belum lagi, Doktif juga mengaku memiliki bukti atas dugaan kecurangan yang dilakukan Dr. Andreas. Tak tanggung-tanggung, ia bahkan memberikan surat terbuka bagi Kapolres Medan yang diduga berisi bukti dari dugaan kecurangan Dr. Andreas. Nih, Dokti bacain ya, Pak. Dokti bacain untuk Pak Kapolres Medan. Nih, ada nih, Pak. Surat penindakan, Pak. Bukti. Ada 126 pieces kosmetik, Pak, dalam berbagai macam jenis. Itu atas nama pemiliknya nih, Pak. Pemiliknya atas nama Andreas Henry Situngkir, Bapak. Gitu. Terminal kedatangan internasional Bandara Kuala Namu, Pak, dari Bangkok gitu. Jadi di sini ada pemeriksaan, pencegahan dan penyegelan, Pak. Barang lartas yang diimpor tanpa izin dari instansi terkait. Tuh, kan ketahuan. Berarti emang beneran justiper, Pak. Doktif kagak fitnah, bukan pencemaran nama baik. Kan tahu tuh, yang namanya pencemaran nama baik nggak akan bisa dikenakan kalau unsurnya itu fakta, Pak, dan untuk melindungi masyarakat. Jadi yang Doktif lakukan itu supaya masyarakat nggak tertipu, ya, untuk membeli produk-produk dari Bangkok yang jelas tidak memiliki izin edar Badan POM, Pak, gitu. Terus kenapa Doktif jadi ditersangkakan? Kan lucu ya, Pak, ya, hukum Indonesia, gitu. Tapi Doktif yakin Bapak Kapolres Medan nggak bakalan berani macem-macem, ya, pasti akan berpihak ke masyarakat. Ya, oke ya, Pak, ya. Terus juga Bapak Kapolda Sumatera Utara, Pak, tolong dipantau, Pak, ini udah jadi masalah nasional, Pak, bahkan bisa internasional loh, Pak. Ini dipertaruhkan, kredibilitas kepolisian negara Republik Indonesia dipertaruhkan, Pak. Artinya silahkan dia, itu hak dia melakukan pembelaan diri, tetapi kami sudah menyajikan, ya, bukti-bukti yang berupa yang sebelum saya sampaikan sebelumnya, ada rekaman dan sebagainya. Dia ini memang karakternya orangnya ingin menjadikan semua orang tersangka yang melawan dia. Ya, jadi Dokter juga mohon nanti mungkin kita akan minta perlindungan dari Pak Kapolda, ya, untuk beberapa korban dari fitnahan AS ini. Ya, karena begitu banyak fakta-fakta yang Dokter belum ungkapkan ke publik, tapi sepertinya Dokter akan serahkan langsung ke penyidik. Ya. Jadi sebaiknya nanti untuk para korban-korban yang sudah difitnah oleh AS, nggak usah khawatir, langsung hubungin aja Dokter, langsung bisa hubungi Riko, jaga lambe juga, ya. Oh iya, ada satu lagi untuk kalian, ya. Sebenarnya tujuan mereka melakukan ini hanya satu, untuk mengambil akun Dokter Detektif. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.